Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya doakan teman-teman di sana dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Teman-teman semuanya, ini adalah video perdana saya, yaitu video untuk berhenti merokok dan cara mudah untuk berhenti merokok selama 1 minggu. Mungkin bagi teman-teman yang sedang ingin berhenti merokok, pasti nanti teman-teman akan menemukan video ini. Silakan teman-teman bisa simak video ini sampai selesai. Dan sebelum saya lanjutkan video ini, saya akan menyampaikan dulu, mungkin kita harus sepakat dulu ya, bahwasannya rokok ini sebenarnya tidak ada manfaatnya. Dan kita pikirkan secara tenang, tanpa hawa nafsu ya. Mungkin bagi perokok banyak yang melakukan pembelaan bahwasannya oh rokok ini gini. Nah, tapi bagi saya mungkin bukan dikatakan perokok aktif lagi. Saya perokok super aktif. Ini rokok saya juga masih banyak dan ini lagi masih banyak ya. Bahkan saya satu hari saya bisa menghabiskan 2 sampai 3 pak. Makanya saya katakan bahwasannya saya perokok super aktif. Tapi saya menyadari kalau rokok ini sebenarnya tidak ada manfaatnya, banyak mudaratnya. Dalam kacamata Islam pun rokok ini sudah difatwakan bahwasannya rokok ini haram, dan saya setuju atas hal itu. Saya tidak munafik ya, memang rokok ini haram. Tapi meskipun rokok ini haram, saya selama ini memang masih tetap merokok. Alasannya saya memang susah untuk berhenti merokok itu. Tapi saya tetap mengakui rokok ini haram dan rokok ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan selanjutnya saya akan sedikit cerita tentang pengalaman dulu. Dulu saya pernah berhenti merokok di tahun 2013 ya, dengan cara atau teknik terapi yang nama terapinya itu SEF, Spiritual Emotional Freedom Technique. Jadi saya jauh-jauh datang dari rumah saya ke Jakarta. Saya hanya ingin terapi untuk berhenti merokok. Bahkan saya mengeluarkan banyak uang ya, karena sebelum melakukan cara itu, saya sudah banyak cara yang sudah saya terapkan pada diri saya tapi gagal. Nah, dan di sana saya ditanya sama sang penerapinya adalah Pak Fuad Barajah. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat di YouTube cara terapinya seperti apa, dan di video ini saya nanti akan mengajarkan juga cara terapinya supaya teman-teman bisa menerapi dirinya sendiri ya, karena saya sudah menguasai terapi tersebut. Dulu saya pernah membeli bukunya dan saya sudah menerapkan ke teman-teman. Nah, saya diterapi, disuruh merokok, menikmati rokoknya, disuruh mengucapkan sesuatu yang sudah disuruh mengucapkan gini kalau nggak salah, saya ikhlas dan saya pasrah. Terus setelah itu di terapi, ditotok-totok di tempat tertentu, nanti saya muntah. Nah, setelah muntah itu dia bilang, sebenarnya yang membuat kamu berhenti bukan saya, tapi adalah diri kamu sendiri. Semakin motivasi kamu besar, semakin mudah kamu untuk berhenti. Jadi kuncinya cuma satu. Kuncinya hanya 1 minggu. Selama 1 minggu saya tidak menyentuh rokok sama sekali ataupun tidak merokok, itu sudah pasti terlepas dari rokok selamanya. Nah, setelah itu, setelah diterapi saya muntah, rokok saya diambil, terus saya pulang tidak membawa rokok. Setelah itu saya selama 1 minggu saya tidak merokok sama sekali. Kalau keinginan merokok sih ada, tapi dengan terapi tersebut kita lebih mudah untuk mengontrolnya, untuk menahannya. Bedanya kalau kita tidak diterapi, mungkin kita sangat susah untuk mengontrolnya. Mungkin kita tidak akan mampu untuk menahan rokoknya. Tapi bagi saya waktu itu, saya dengan mudah mengontrol tidak merokok selama 1 minggu. Akhirnya saya berhasil. Nah, prinsip kerjanya terapi ini adalah mengubah mindset yang ada di pikiran bawah sadar kita,
yang awalnya rokok itu nikmat, menguntungkan bagi kita, dirubah menjadi sebaliknya. Ibaratkan kita seperti dihipnotis, memasukkan mindset ataupun sugesti positif di pikiran bawah sadar kita. Jadi itulah trik yang pertama teman-teman. Saya berhasil selama 3 bulan, dan setelah itu karena memang lingkungan saya itu perokok semua ya, atau teman saya juga merokok, jadi memang sih lingkungan itu sangat berpengaruh. Kita akan terbawa dengan lingkungan ya. Akhirnya saya iseng-iseng merokok lagi, dan ketika saya merokok pertama, yang saya rasakan adalah pusing, seperti ibaratkan ketika kita awal merokok waktu kita belajar dulu. Jadi kita pusing, kita merasa nggak nyaman, tapi saya paksakan, dan lama-kelamaan ya akhirnya saya menyesuaikan lagi, dan saya merokok lagi. Dan setelah merokok saya bingung lagi untuk cara berhentinya. Nah, dan yang selanjutnya saya juga pernah berhasil berhenti dengan cara nge-vape seperti ini. Seperti ini ya. Jadi dulu saya tidak pernah nge-vape sama sekali. Nah, akhirnya saya ingin mencoba nge-vape. Ternyata setelah saya beli vape-nya, saya tidak menyadari, tanpa saya sadari, saya bisa mengalihkan dari rokok ke vape. Jadi selama 1 minggu saya tidak nyentuh rokok, karena saya nge-vape selama beberapa hari, rokok ini sudah berubah rasanya di mulut saya, merasa hambar. Jadi saya mengabaikan rokok, saya fokus ke vape. Akhirnya selama 6 bulan saya nge-vape aktif, saya tidak merokok sama sekali, dan saya sudah bisa memastikan bahwa saya sudah berhasil berhenti merokok, tapi saya masih aktif di vape. Nah, mungkin ada pertanyaan, apakah vape juga bisa kecanduan seperti halnya rokok? Mungkin saya jawab, mungkin bisa, tapi sangat ringan. Bedanya vape sama rokok seperti ini. Ini sesuai pendapat dan pengalaman saya pribadi. Kalau kita merokok, kita ketika ingin merokok, kita bingung untuk mencari rokok bagaimanapun caranya, entah itu minta, numpang sama punya rokoknya teman. Jadi kita bingung, mungkin nanti kita timbul cemas, gelisah, kan seperti itu. Kalau kita tidak merokok, habis makan kita wajib merokok. Bedanya dengan vape, vape ini ketergantungannya sangat kecil. Ketika saya nge-vape aktif, ketika saya habis makan, tidak ada vape pun saya enjoy saya tidak merasa bingung. Jadi makanya dengan vape sebenarnya kita bisa berhenti merokok. Nanti ketika sudah aktif vape-nya, kita sangat mudah untuk lepas dari vape, karena vape tidak terlalu membuat candu kepada diri kita. Nah, kenapa di rokok ini sangat susah? Sebenarnya ada 2 yang membuat kita susah berhenti merokok. Di dalam zat rokok sendiri ada zat yang namanya nikotin. Itu yang membuat diri kita merasa ada reaksi kalau kita tidak merokok. Dan kedua, kebiasaan-kebiasaan yang sudah tertanam di pikiran bawah sadar kita. Begitu juga vape sebenarnya ada nikotinnya, tapi bahkan ada liquid yang tidak ada nikotinnya sama sekali. Dan meskipun ini ada nikotinnya, itu saya rasakan waktu itu saya tidak ketagihan seperti rokok. Jadi meskipun saya tidak nge-vape, setelah saya makan ataupun saya nongkrong itu ya biasa-biasa aja. Jadi kalau memang saya ingin lepas dari vape, itu sangat mudah. Nah, cuman saran saya ketika teman-teman untuk mencoba nge-vape dengan tujuan berhenti merokok, hindari nge-vape dan merokok. Kalau nge-vape saja sudah, rokoknya buang, abaikan, buang jauh-jauh ya. Kenapa? Kalau kita nge-vape dengan kita merokok, pasti nanti yang akan lebih dominan, kita akan merokok terus. Jadi kalah vape-nya, lebih dominan ke merokoknya. Makanya alasannya itu kita nge-vape saja, buang rokoknya. Nanti kalau mungkin sudah dapat 3 hari teman-teman nge-vape, nanti rokok ini akan merasa hambar. Karena memang untuk vape kan banyak itu ya, banyak rasa-rasa, rasa buah, rasa kue, rasa creamy kan gitu ya, dan yang lain-lain. Nah, seperti itulah teman-teman. Jadi saya berhasil selama 6 bulan saya berhenti merokok dengan cara yang saya ceritakan tadi ya, dan yang kedua cara dengan vape.
Setelah itu saya sama seperti yang saya ceritakan sebelumnya, karena lingkungannya sudah seperti itu, saya akhirnya terbawa arus lagi. Akhirnya saya memaksakan diri untuk belajar rokok lagi, dan sampai saat ini. Dan sekarang saya untuk berhenti merokok sangat susah. Saya bingung cara seperti apa yang harus saya terapkan kepada diri saya untuk berhenti merokok. Nah, mungkin bagi teman-teman semuanya yang sedang ingin berhenti merokok, teman-teman bisa menggunakan cara yang pertama, safe. Nah, tapi cara itu sudah tidak akan berlaku bagi diri saya, karena sudah berlaku sebelumnya bagi diri saya. Jadi maksudnya gini, saya berhenti merokok yang pertama itu dipicu oleh safe, akhirnya berhasil. Dan kedua dipicu oleh vape, akhirnya juga berhasil. Tapi kalau cara ini sudah saya terapkan ke diri saya, itu tidak akan berhasil. Karena saya sudah tahu rasanya dan mengetahui hasilnya seperti apa. Jadi saya harus butuh pemicu yang jauh lebih besar, yang berbeda daripada pemicu yang sebelumnya. Itu bagi diri saya. Bagi teman-teman yang belum pernah melakukan vape ataupun nge-vape, silakan lakukan cara yang saya ceritakan tadi, atau teman-teman bisa mengikuti cara saya yang saat ini yang akan saya terapkan. Jadi untuk saat ini saya akan menerapkan dengan kombinasi dua cara ini. Mudah-mudahan cara ini berhasil. Dan saya yang pertama menggunakan cara safe. Nanti saya akan contohkan bagaimana seperti terapinya ya. Safe ini tujuannya mengubah mindset yang ada di pikiran bawah sadar kita. Dan yang kedua, saya menggunakan cara vape. Jadi setelah saya diterapi, nanti saya akan berhenti merokok selama 1 minggu. Saya mencoba menghindari rokok dengan cara menggunakan vape. Setelah itu saya akan lepas sudah, kalau memang saya berhasil. Saya yakin dengan cara ini saya bisa berhasil. Tapi tetap harus mempunyai motivasi yang sangat kuat. Jadi harus punya tujuan ya. Kenapa sih kamu harus berhenti merokok? Kalau saya tujuannya, ketika saya kemarin bermain bulu tangkis ya, olahraga, saya termenggap-menggap. Saya akhirnya kok seperti ini saya. Karena saya sebelumnya dulu waktu berhenti merokok, saya main bulu tangkis itu saya mengetahui bagaimana perbedaan antara merokok dan tidak merokok ketika main bulu tangkis. Nah itu. Jadi kemarin saya main bulu tangkis menggap-menggap, gak kuat nafas saya. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti merokok, dan saya membuat video ini. Dan mungkin video ini sebagai motivasi buat saya untuk tidak menyentuh rokok selama 1 minggu. Karena nanti saya akan membuat video lagi perkembangannya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Nanti saya akan ceritakan ke teman-teman saya berhasil ataupun tidak ya. Dan setelah video ini saya terbitkan, saya putuskan untuk berhenti merokok mulai detik itu juga. Nah itulah pengalaman-pengalaman saya teman-teman. Mungkin teman-teman mengalami hal-hal yang lain banyak sesuai individunya ya. Mungkin teman-teman pernah mencoba cara ini, dan cara itu, dan cara yang tidak sama dengan yang saya terapkan untuk cara berhenti merokok. Nah sekarang saya akan menerapkan cara safe kepada diri saya. Caranya seperti ini teman-teman. Silakan teman-teman ikuti videonya. Pertama, kita rokok aja seperti biasa, seperti ini. Ini teman-teman, ini rokok saya ada yang mil, yang filter, sama ini herbal malah ya. Yang tadi itu 76 mangga ya, kretek ya. Jadi saya itu sebenarnya perokok super aktif. Kadang saya 1 hari habisnya 2 pak seperti ini, dan ditambah lagi 1 mangga ya, 76 mangga. Jadi mungkin teman-teman yang lain di sana, yang di luar sana, apa sih gunanya rokok? Bagi yang tidak merokok itu memang mudah mengatakan seperti itu, karena mereka tidak merokok ya. Mungkin kalau mereka ada di posisi kita sebagai perokok aktif, mungkin mereka akan merasakan hal yang sama. Makanya saran dari saya untuk teman-teman semuanya yang masih belum merokok ataupun belum nge-vape, jangan pernah menyentuh barang-barang ini.
karena nanti satu kali kamu tercebur menyentuh, kamu akan terjerumus selamanya dan kamu akan susah keluar dari rokok tersebut. Jadi kamu harus butuh perjuangan yang sangat kuat untuk berhenti. Mungkin teman-teman bisa berhenti dengan cara vonis dokter ya. Oh, kalau di rongsen paru-parunya hitam. Nah, mungkin paru-paru saya sudah hitam saat ini ya kalau di rongsen, karena saya sudah berpuluhan tahun merokok. Kamu sudah divonis kena penyakit paru-paru, pasti mereka bisa berhenti merokok. Nah, masa kita harus nunggu vonis dokter untuk berhenti merokok? Yuk kita coba berhenti merokok bersama-sama. Dan sekarang saya akan ajarkan cara yang pertama, yaitu safe spiritual emosional teknik, dan ini akan saya terapkan kepada diri saya. Kita bersama-sama berjuang berhenti merokok. Teman-teman, kita lanjut videonya. Sekarang saya akan menunjukkan terapi safe ya, spiritual emosional freedom teknik. Jadi teman-teman bisa menyimak video ini sampai selesai. Silahkan disimak dan dipahami ya. Manakala nanti teman-teman ada yang kurang paham ataupun kurang maksimal atas video ini terapi safe, teman-teman juga bisa melihat terapi safe di video-video yang lain di YouTube, banyak ya. Dan yang pertama, kita minum air putih dulu ya. Bismillah. Kedua, duduknya santai saja seperti ini. Nah, tarik nafas dari hidung tinggi, lepaskan dari mulut. Lakukan 3 kali dengan tujuan membuat tubuh kita dan otot-otot kita rileks ya, pikiran kita rilekskan saja, santai. Jadi ketika tarik nafas, hembuskan dari mulut, jadi teman-teman rasakan lebih rileks ya daripada sebelumnya. Seperti ini. Satu kali lagi, tahan, lepas, relax. Oke, setelah itu kita rokok aja seperti biasa. Kita rokok dan nikmati rokok ini senikmat mungkin. Dan nanti saya akan menotok-notok. Jadi ketika ditotok seperti ini, jadi totokannya nanti sini 1, sebenarnya langsung 2 ya gini, karena ini saya melakukan sendiri, jadi saya pakai 1 tangan karena satunya pegang rokok. Sebenarnya kalau aturannya itu 2, jadi gini, terus di sini, terus di sini, dan sini ya. Karena di sini saya pegang rokok, jadi saya menggunakan 1 tangan. Jadi ketika totok sambil berjalan, katakan, diucapkan saja, saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah. Dan di pikiran kita, pikirkan bahwa saya ingin berhenti merokok. Rokok ini membuat tubuh saya tidak sehat ataupun apapun itu. Pikirkan sisi negatifnya rokok. Dan sambil merokok, dan nikmati rokoknya sambil memikirkan dan sambil mengucapkan itu ya. Dan nanti ketika teman-teman merasakan hal yang sedikit aneh, mau perasaan ingin muntah, lepaskan saja, muntahkan saja. Jadi teman-teman sediakan seperti ini di depannya, takutnya nanti mau muntah ya. Nah, lakukan seperti itu sampai berhasil. Jadi yang pertama, tarik nafas 3 kali seperti itu. Terus kita nyalakan rokoknya, kita rokok aja senikmat mungkin, sesantai mungkin. Oke. Sebelum kita mulai, usahakan baca bismillah ya, supaya apa yang kita lakukan semata-mata atas karena Allah, jadi biar barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini waktu ditotok sini, terus pikirkan sisi negatifnya rokok dan katakan saya ikhlas, saya pasrah.
Saya ikhlas, saya pasrah dan rileks ya. Jadi lepaskan saja. Seperti itu ya. Oke, kita mulai. Saya ikhlas, saya pasrah, dan ini dinikmati. Fokuskan saja menikmati rokok ini dan memikirkan sisi negatifnya rokok. Jadi teman-teman akan merasakan muntah ya. Mungkin itu perasaan itu tidak bisa ditahan, keluarkan saja. Sekalipun teman-teman menahan, tetap akan muntah. Kita lanjutkan. Katakan di dalam hati juga dalam masalah, saya ikhlas, saya pasrah, dan nikmati rokoknya. Jadi perutnya sedikit sakit ya karena muntah. Jadi ini sudah tertanam di pikiran kita. Jadi ketika kita merokok kapanpun itu pasti akan merasa muntah. Jangan lepaskan mindset ini yang sudah tertanam di pikiran kita. Kalau kita ngerokok itu muntah. Nah seperti itu teman, ini namanya safe ya, spiritual, emosional, freedom teknik. Jadi saya pasti muntah ketika merokok. Nih, semakin nikmati semakin muntah. Sudah cukup teman-teman, mungkin ini sudah selesai. Kita minum aja. Setelah ini saya pastikan mulai sekarang saya tidak akan menyentuh rokok lagi. Ini rokok saya. Saya buang. Nah, dan ini ada sisa satu press ya. Ini saya jual ke teman saya yang merokok. Jadi lumayan, daripada kita buang, kita buat beli yang lain ya uangnya. Dan setelah lakukan teknik ini, teman-teman hanya bertahan cukup 1 minggu. Jadi mulai sekarang saya pasti akan merasa hambar mulut saya ketika merokok dan saya muntah kapanpun itu. Tapi ingat teman-teman, ini hanya mengubah kebiasaan kita yang ada di bawah sadar kita. Jadi masih belum bisa mengubah ataupun membuang nikotin yang biasanya keinginan kita itu merokok membuat tubuh kita itu cemas ataupun bingung seperti itu. Tapi nanti selama 1 minggu tetap kita masih mempunyai keinginan merokok, tapi kita mungkin dengan ini lebih mudah untuk mengontrolnya, jadi menahan untuk tidak merokok. Jadi mulai sekarang saya tidak akan menyentuh rokok, dan teknik ini sudah saya lakukan dan berhasil. Dan setelah itu saya akan menggunakan vape. Jadi kalau teman-teman tanpa vape sudah bisa menahan tidak merokok, silakan lanjutkan tanpa vape. Kalau umpamanya
teman-teman masih ingin merokok, masih tetap belum kuat untuk mengontrol keinginan merokok, teman-teman gunakan vape. Selama 1 minggu jangan menyentuh rokok sama sekali. Saya pastikan nanti kita akan terlepas dari rokok selamanya kalau setelah 1 minggu. Jadi selama 1 minggu teman-teman bisa menggunakan permen ataupun menggunakan vape, ataupun tanpa itu pun tidak masalah. Jadi teman-teman setelah melakukan terapi ini, saya pastikan ketika merokok itu pasti muntah. Tapi usahakan semaksimal mungkin jangan menyentuh rokok selama 1 minggu. Karena kalau teman-teman menyentuh rokok nanti akan mengulangi dari awal lagi. Oke, inilah yang dinamakan terapi safe, teman-teman. Jadi sekarang kalau umpamanya saya ingin berhenti merokok, saya maksud saya kalau saya ingin merokok selama 1 minggu, saya gantikan dengan vape. Dengan ini. Jadi mulai sekarang dan seterusnya saya berhenti merokok, saya gantikan dengan vape. Saya pastikan selama 1 minggu tidak menyentuh rokok, kita akan lepas. Oke, bagi teman-teman yang ingin berhenti merokok, silakan praktekkan video ini di rumah. Yuk kita sama-sama berjuang untuk berhenti merokok. Dan ini adalah video pertama saya terbitkan video ini, saya tidak akan menyentuh rokok sama sekali. Nanti saya akan membuat video yang hari kedua, saya ceritakan bagaimana hasilnya, efeknya, keinginan saya masih merokok apa enggak, nanti saya share di video kedua. Oke, mungkin video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Silakan share ke teman-teman yang semuanya. Mudah-mudahan bisa membuat video ini bisa membuat teman-teman lebih manfaat sehingga menjadi amal jariah saya. Oke, saya ucapkan di akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.